Baik, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sibas Papua, saluran informasi pendidikan. Kali ini Sibas Papua akan menyampaikan informasi tentang kerja jantung, kemudian saraf kita, ya, bagaimana cara cara kerja jantung, kemudian jantung yang sehat itu seperti apa. Nah, di sini kita akan melihat video tentang saraf, kemudian jantung, kemudian tenggorokan kita atau IHT kita, ya. Kita akan melihat, kita akan mereaction, kita akan belajar tentang bagaimana sih bentuknya jantung, bagaimana sih caranya perkembangbiakan atau perkembangbiakan pada manusia, ya. Bagaimana bentuknya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Oke, kita langsung lanjut saja pada video. Anak-anakku tolong nanti diperhatikan, ya, conception atau perkembangbiakan, ya. Kita bisa lihat, saksikan di sini. Ya, seperti ini, anak sekalian. Jadi ini adalah saluran Pavlovi, kemudian indung telur keluar, ya, dan melalui saluran Pavlovi kemudian bertemu dengan sel sperma yang berjuta-juta sel sperma, tapi yang bisa tembus masuk itu hanya satu, ya, seperti ini anak-anak sekalian, ya. Ada sel sperma yang berusaha untuk masuk dan yang bisa tembus itu hanya satu, dan itulah yang akan menjadi janin dan bayi, ya, akhir setelah 9 bulan. Kemudian setelah ketemu dengan indung telur yang ada di dalam sel inti, akan membelah, ya, menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 8, kemudian 8 menjadi 16, dan begitu seterusnya sampai berkembang dan menetap di rahim ibu, ya. Dia akan melengket dan menetap dan berkembang menjadi janin dan pada akhirnya menjadi bayi, dan sampai 9 bulan lahir dengan lahirlah seorang bayi, ya, seperti ini. Ini adalah dinding rahim ibu, ya, Anda perhatikan. Itu untuk, kemudian kita akan masuk ke informasi jantung. Jadi jantung kita ya seperti ini, ya, anak-anakku sekalian. Kita lihat jantung, cara kerjanya. Saya melihat di sini, ya, jantung kita seperti ini. Jadi mirip, hampir sama dengan jantung yang ada pada kalau kalian lihat ada potong sapi itu seperti ini, posturnya seperti ini, ada daging juga, ya. Ya, dan cara kerjanya seperti ini. Dia akan terus memompa. Dan manakala dia tidak memompa, berarti kita sudah tinggal, ya. Dan seumur hidup kita, jantung kita akan bergerak seperti ini terus. Dan di dalam jantung ini ada selaput-selaput yang yang menjadi katup untuk menutup dan membuka. Inilah yang saya sebut tadi, ada katup yang menutup dan membuka. Jadi ada darah masuk, disaring di dalam jantung ini, kemudian setelah masuk dia keluar lagi, disalurkan kepada seluruh tubuh kita, ya, untuk mensuplai makanan ke sel-sel tubuh kita. Itu informasi tentang jantung. Selanjutnya kita akan masuk informasi tentang THT atau hidung, tenggorokan, mulut. Ya, inilah yang saat ini menjadi perbincangan, karena tempat untuk singgahnya COVID itu ada di sini, di saluran ini. Jadi setelah masuk di hidung dan mulut, dia akan lengket di sini. Begitu banyak sesuatu yang kita hirup, dan yang kita hirup itu pasti banyak debu, ada banyak bakteri atau virus. Nah, ada sel-sel yang mengikat di sini yang menjadi penangkal, ya, penangkal
dari dalam sel-sel dalam tenggorokan kita, dari THT kita ya seperti ini. Jadi ada kotoran masuk, ada bakteri masuk, diikat dan dihancurkan atau dimatikan sehingga tidak menjadi penyakit masuk dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita menghirup sesuatu atau kita makan sesuatu yang sebenarnya itu mengganggu, dia akan sudah ditangkal. Ya, itu untuk informasi terkait dengan THT. Nah, sekarang kita akan masuk ke saraf. Cara kerjanya saraf. Saraf kita itu berjuta-juta meter saraf kita ada dalam tubuh kita, dan setiap saraf itu punya fungsi dan fungsi masing-masing. Jadi saraf inilah yang biasanya kalau ini adalah jaringan internetnya kita manusia. Jadi informasi dari otak itu akan tersampaikan kepada seluruh tubuh kita di mana. Jadi otak memerintahkan tangan, maka tangan langsung bergerak. Begitu juga otak memerintahkan kaki disampaikan melalui saraf kita dan kaki akan melangkah. Seperti itu cara kerjanya. Kita melihat begini di sini, ini adalah seperti ada jaringan listrik, ada jaringan internet atau jaringan strom yang disalurkan ke seluruh tubuh kita, itu harus melalui saraf tadi. Ya. Bisa melihat di sini, inilah ada saraf kita. Ya, baik. Jadi itulah tadi informasi tentang human body, di human body kita. Jadi organ reproduksi, kemudian organ jantung kita, kemudian organ THT kita, dan paru-paru kita, kemudian saraf kita. Ya, informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian bisa melihat supaya kita bisa menjaga kebugaran jasmani dan menjaga kesehatan jantung kita, karena penyakit jantung itu adalah penyakit yang sangat mematikan, ya sangat mematikan di dunia ini, sangat mematikan, sehingga untuk menjaga itu kita harus tetap berolahraga, tetap bugar, tetap menjaga kebugaran jasmani. Baik, jadi informasi tentang human body kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada anak-anakku sekalian, untuk bisa menjaga supaya kita tetap jantung kita tetap sehat, kemudian daya tenggorokan kita tetap sehat, ya. Dan akhir kata, mohon dukungan dan partisipasinya, tolong di-subscribe, di-share, dan dinyalakan lonceng notifikasi di channel Sibas Papua sehingga tidak ketinggalan dengan informasi-informasi. Ya, dan saya akhiri dengan selamat pagi.